kita ada di acara Cila dan Cipi. Nah, di acara ini kita akan bahas semuanya, informasi, semua masalah-masalah, semua mungkin struggle tentang perempuan. Yang pasti kekinian ya. Ya. Kalau kata kekiniannya sih namanya girl talk nih. Oh iya, betul banget. Nih, kali ini kita membahas apa nih? Nah, hari ini kita mau bahas tentang sebuah fenomena. Apa coba fenomena apa yang ya? sedang dirasakan anak-anak umur berapa ya? Cipi kayaknya umur 20-an atau umur dari SMA kayaknya ya. Dari remaja-remaja. Nah, tema kita hari ini adalah insecure. Wah, ini pastinya ya dialami hampir sebagian besar orang ya di Iya. Tapi sebelum kita mulai nih, hari ini kan kita tuh syuting di butik aku nih, Cipriska. Cipi ini kepanjangannya namanya Cipriska. Jadi kalau ada suara-suara, ada ya dimaklumi lah ya semuanya. Oke. Nah, kita langsung mulai aja nih. Tema kita kan hari ini adalah mengenai tentang insecure. Nah, karena Cipi ini adalah pakarnya dari sisi psikolog. Nah, kita mau langsung tanya nih, kira-kira insecure itu kalau dari sisi psikolog tuh apa sih artinya? Nah, kalau insecure sendiri kan rasa nggak aman nih, Cila nih, rasa nggak aman dengan diri sendiri. Jadi bisa dibilang ada yang insecure-nya tentang, kok badan aku kenapa ya gendut, atau misalkan berarti tentang penampilan. Ada yang tentang penampilan. Pokoknya benar-benar itu ya segala hal yang merasa tidak aman dengan dirinya gitu. Jadi insecure itu banyak sih insecure. Lala sendiri pernah nggak insecure? Pernah, pasti pernah. Jadi dulu, nanti aku tampilin juga. Jadi dulu warna kulit aku itu luar biasa banget. Waktu aku kecil itu tuh aku seneng banget yang namanya main bola. Jadi kiper itu ternyata ya teman-teman dibalik kecantikannya, dibaliklah kelemah lembutannya ternyata. Nah, dulu itu aku seneng banget main layang-layang, main sepeda, pokoknya outdoor activity itu seneng banget. Terus di sekolah pasti bajunya kalau pulang kotor karena main sepak bola, apalagi kalau hujan-hujan. Dan itu bener-bener kayak waktu aku SD, aku nggak mau pakai rok sama sekali. Nggak suka make up, kalau didandanin pasti batuk-batuk. Nggak tahu bedaknya tuh kayak menusuk hidung kayaknya gitu ya. Iya gitu. Nah, dan sejak saat itu waktu menginjak SMP itu merasa kayak kok warna kulit aku gelap banget gitu. Aku bener-bener gitu ya sama orang lain. Iya, bener-bener yang kayak pas ngaca, pas mau ke pesta atau ke acara tuh bener-bener super duper gak pede. Dan itu aku ngomong setiap hari gitu kan. Sampai papa aku itu sampai ngomong, nah ya udah mandi susu aja setiap minggu katanya kayak gitu. Serius sampai ngomong gitu? Iya, maksudnya gini kan mungkin kasihan juga kan karena anaknya kan ngomong terus maksudnya. Cuman kan kita nggak mau yang kayak nyuntik ini, nyuntik itu kan takutnya masih kecil juga kan waktu itu. Jadi itu sekitar berapa tahun yang lalu ya, berarti sekitar 10 tahun yang lalu mungkin. Dan ketika sekarang aku ngeliat fotonya sih ya memang buruk rupa banget sih sebenarnya. Oh gitu. Oke. Nah, tahu nggak kalau ternyata ya kalau di psikologi itu kan ada namanya teori seperti gunung es ya lah ya. Iya, apa tuh? Kan seringkali kita ngelihatnya insecure nih di luarnya nih ya, di atasnya nih insecure. Kayak misalkan, duh kok aku kayak gini ya, kok aku kayak gini banget ya, kok aku kayak gini. Tapi ternyata di dalamnya itu yang harus sebetulnya kita beresin. Misalkan contohnya gimana? Contohnya kayak misalkan, kok aku kenapa ya, kok aku kayak tadi ya badan ada yang kulitnya gelap contohnya, atau aku kurang tinggi, nggak pede, terus ya pokoknya segala sesuatunya kayak dianggap kurang-kurang. Bisa jadi kamu itu waktu kecilnya ngalamin sesuatu. Nah, jadi sebetulnya insecure yang kita udah remaja-remaja ini alamin gitu ya. Karena trauma juga ya. Bisa jadi. Jadi harus dilihat kalau mau menyelesaikan gimana sih caranya kok aku biar supaya aku tuh nggak insecure lagi. Nah, itu harus dilihat dulu. Dari titik masalah akarnya ya berarti. Betul banget. Kayaknya aku inget sih waktu dulu kecil, waktu sekolah, itu kan aku punya sepupu. Nah, sepupu aku ini warnanya kulitnya cerah banget gitu. Tergolong putih lah gitu kan. Dan aku tuh selalu dari kecil yang kayak, aduh kok kulit aku tuh gelap banget ya, gitu loh maksudnya.
Terus aku masuk ke lingkungan sekolah kan masuknya waktu itu internasional. Jadi kan maksudnya banyak kulitnya juga iya, ya. Jadi aku merasa kok kulit aku kok beda sendiri ya gitu. Mungkin sih dimulai dari situ sih kayak jadi rasa percaya dirinya tuh menurun. Bukan berarti orang membanding-bandingkan ya. Cuman kerasa diri sendiri yang kok beda ya, kok nggak cantik ya. Mungkin kulit putih identik dengan cantik. Nah itu dia. Nah itu dia. Jadi seringkali juga ya lah ya yang buat kita insecure itu pandangan-pandangan orang lain. Idealnya cantik itu seperti apa? Kemudian idealnya contoh ya kayak pinter tuh seperti apa, kaya tuh seperti apa. Jadi udah ada standar dunia ya secara dunia. Oh kalau cantik, kalau sekarang kan banyak girls band Korea gitu kan. Jadi kan kita langsung identiknya oke, cantik tuh kayak gitu loh gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat diri sendiri, oh kenapa ya kok aku tuh nggak kayak gitu. Jadi udah mulai nih insecure, mulai banyak beli skincare. Boleh nggak? Boleh. Pastinya. Tapi kalau sudah berlebihan itu yang nggak boleh. Berarti kita harus tahu nih teman-teman semua yang ada di rumah, yang nanti dengerin lewat podcast atau lewat Instagram atau lewat YouTube, insecure itu bisa terjadi ketika kita mengalami sebuah trauma ya tadi. Bisa jadi. Dan bisa juga ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal di Alkitab juga dikatakan setiap kita itu diciptakan berbeda, betul nggak Cipi? Betul banget. Setiap orang diciptakan berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Iya. Nanti aku tunjukin ya foto aku dulu seperti apa dan nanti sekarang seperti apa gitu kan. Tapi percayalah gini, segala sesuatu itu pasti Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Jangan pernah tidak puas dengan diri kita sendiri, itu juga bakal bikin Tuhan sedih nggak sih? Iya betul banget. Aku pernah baca artikel gini lah. Kalau misalkan itu sesuatu gift yang dari Tuhan, kan kalau gift tuh kayak badan kita, kayak sesuatu yang nggak bisa dirubah, syukuri. Jangan membuat kita jadi minder atau jadi rendah diri gitu. Tapi syukuri itu. Kadang-kala kita pikir gini ya, kok aku kayak gini ya, tapi orang lain ada yang nggak punya kaki loh. Iya, banyak yang lebih parah ya. Iya betul banget. Jangan kita ngeliatnya ke atas terus gitu ya. Kita harus bisa melihat, oh iya banyak orang lain yang kita tuh jauh lebih sempurna loh dibandingin sama orang lain luar sana. Iya betul banget. Dan aku juga baru kerasa waktu aku kan sempat ikut Putri Indonesia kemarin. Nah di sana kan kita benar-benar ketemu sama seluruh wanita dari 34 provinsi nih di Indonesia. Iya, cantik-cantik, pinter-pinter gitu kan. Banyak dari latar belakang yang berbeda-beda, bermacam-macam warna kulit, warna rambut dan lain-lain. Ternyata cantik kok gitu, nggak ada yang beda-bedakan warna kulit seperti ini, tidak cantik dan lainnya gitu. Asal kita percaya diri, pasti terlihat stunning gitu, berbeda gitu. Nah selanjutnya kita akan bahas beberapa pertanyaan nih. Jadi sempat beberapa hari yang lalu aku masukin di IG. Kita mau bahas apa nih? Ternyata kan pada jawabnya tentang insecure. Nah aku juga nanya, kira-kira kalian mau nanya apa aja sih tentang insecure gini. Kita berharap melalui video ini, biar apapun yang menjadi pertanyaan kalian, apapun yang menjadi beban kali ya Ci, atau struggle ya, pergumulan tentang hal insecure ini bisa terselesaikan. Karena kita kan sama-sama wanita, kita semua experience the same thing, oke? Jadi nanti kita akan lanjut di sesi Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ditunggu ya. Halo. Hai. Kita akan terus mewarnai hidup kalian. Balik lagi nih. Cila dan Cipi. Nah, aku ada beberapa pertanyaan. Nah, aku mencoba dan Cipi mencoba, Cila dan Cipi mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah kalian kasih ke kita melalui Instagram saya. Nah, kita coba bagi dua aja ya, atau kita coba jawab bareng-bareng. Nah, apa nih lah? Pilih. Ada beberapa pertanyaan tentang insecure. Nah, Cipi jawab satu dulu. Apa nih? Atau aku yang pilihin ya? Boleh. Oke. Oh ya. Yang pertama, takut gagal dan usaha takut disalahkan keluarga, takut melangkah. Tipsnya untuk bertahan apa ya, Kakak? Oke. Dari saya gini. Yang pertama itu kamu harus renungin dulu. Kan tadi ya seperti tadi kita bahas sebelumnya.
itu kan seperti gunung es. Yang kelihatan di luar adalah kamu takut gagal. Yang kelihatan di atasnya itu kamu tadi takut disalahkan keluarga, takut melangkah. Nah, sebetulnya kita harus cari dulu. Kita harus bener-bener nih lah, kalau kayak gitu tuh butuh perenungan gitu ya. Kenapa ya kok aku tuh bisa takut gagal gitu? Kenapa ya kok aku tuh bisa takut melangkah? Siapa tahu mungkin ketika kamu waktu kecil, kamu itu sama orang tua atau sama keluarga itu selalu contoh misalkan, oh enggak boleh, kamu nggak boleh gini ya. Nih udah disodorin sama mama atau disodorin sama papa. Jadi ketika kamu mau melangkah itu udah takut kan gitu. Ada konsekuensinya ya. Iya, betul banget. Terus atau misalkan gini ya, ketika kita mengambil sebuah keputusan nih waktu kecil, langsung dimarahin sama orang tua. Kok kamu kayak gini sih? Ini kan gara-gara kamu ini kan, jadinya hal ini segala macem. Jadi membuat secara nggak langsung ngebekas di hati ya. Betul, ngebekas di hati. Nah, jadi yang pertama itu renungin dulu deh. Sebetulnya saya kayak gini itu gara-gara apa ya gitu, gara-gara misalkan contoh kayak tadi ya waktu kecil, atau kamu bisa cek deh waktu mama kamu hamil itu ngalamin apa mama, karena itu bisa ngaruh juga loh lah. Oh iya. Ya, jadi dari dalam kandungan juga itu ngaruh. Contohnya gini, waktu mama kalian hamil, kamu mengalami sesuatu hal nih yang bikin si mama tuh jadi takut, jadi pokoknya trauma secara psikologis gitu. Itu ya. Jadi nurun ke anaknya. Betul, dan itu jadi nurun ke anaknya. Gitu ya. Jadi yang pertama benar-benar harus renungin dulu. Terus setelah tahu apa yang harus dilakukan, kalian bisa cerita sama orang-orang yang secara ilmu atau secara secara bisa untuk ilmu, serem banget ilmu. Membimbing kalian. Mentor. Gitu. Ya, mentor, betul Okay. Bisa mentor kalian. Jadi keterbukaan itu kan salah satu kunci untuk memulihkan ya. Iya. Gitu. Betul. Jadi cerita aja, nggak apa-apa. Jangan malu ya. Betul, jangan malu. Gitu sih, kuncinya adalah menerima. Setelah kamu tahu, setelah kamu bisa cari mentor, kamu menerima diri kamu dan mulai nih cari-cari, kan udah tahu ya kelemahannya apa, dan itu mulai tuh satu step minta dukungan juga untuk keluarga. Kamu bisa cerita ke papa mama gitu sih. Oke. Tapi kan gini, Cipi, banyak dari sekarang kan kurang bagus juga komunikasi antara anak sama orang tua kan. Maksudnya berarti kalau memang kita harus nanya, misalnya waktu mama dulu hamil kita gimana dan lain-lain, berarti harus dimulai komunikasi yang lebih baik untuk ke orang tuanya. Betul banget. Ya, oke. Next question. Apa nih? Boleh. Gimana sih caranya mandiri secara finansial? Bagaimana caranya mandiri secara finansial? Mungkin ini ya lah, mungkin dia insecure-nya, kok aku, kenapa aku tuh kurang terus gitu ya secara finansial gitu. Nah, gimana nih lah? Aku menjawab pertanyaan untuk orang-orang yang belum menikah dulu ya. Maksudnya masih kerja, masih kuliah dan lain-lain. Sebenarnya ketika kita masih kerja dan kita masih kuliah, kita masih sekolah dan kita masih kuliah, itu kan sebenarnya masih ada di dalam pengawasan orang tua sebenarnya. Tapi kalau memang dari dalam hati keluar inisiatif untuk bekerja itu bagus gitu. Tapi nggak usah khawatir dulu gitu, karena bagaimanapun kita kan masih tinggal di dalam tudung orang tua kita, masih tinggal di dalam rumah gitu. Kalau misalnya uang jajan gimana ya kakak Lala, misalnya dikasih sama orang tuanya kurang atau orang tuanya kurang mampu dan lain-lain, nggak apa-apa, mulai kerja kecil-kecilan dulu aja. Misalnya bikin, sekarang kan lagi musim banget tuh online shopping, online shop dan lain-lain gitu kan. Kalian bisa bikin kuliner. Iya, maksudnya nggak usah. Yang aku perlu nekanin gini sih, nggak usah terlalu takut tentang hari esok gitu loh. Apalagi masih kuliah, masih sekolah, SMP, SD, apalagi SMA gitu kan. Kalian masih perlu mementingkan dan fokus kepada pendidikan kalau menurut aku. Tapi kalau memang kalian sudah dalam umur bekerja dan sudah berkeluarga, misalnya bagaimana mandiri secara financial, yaitu mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman kita sih. Kita harus discover passion kita apa, kita harus bisa mencari pekerjaan yang tepat buat diri kita masing-masing gitu. Dan tetap jangan insecure kalau nanti aku dapat salary-nya segini nggak cukup dan lain-lain. Semua tuh perlu dicoba dulu teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau ditanya ada kerjaan yang enak atau enggak sih, sebenarnya
dalam pekerjaan pasti ada enak dan gak enaknya. Namanya juga kan kita hidup ya. Hidup kan gak selalu enak terus, gak selalu senang-senang terus. Tapi aku punya sebuah kata menarik. Never give up. Jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah dengan hidup ini gitu. Kalau memang kita gagal di suatu saat, kita jatuh, jangan pernah berpikir ketika kita gagal tuh bumi berputarnya tuh berhenti gitu tiba-tiba. Kan banyak orang kayak kalau udah gagal, udah dunia runtuh hancur gitu ya. kan. Bumi masih tetap berputar, kita masih tetap bernafas, kita masih tetap hidup gitu loh. Dan masih ada pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat gitu sih. Itu yang aku percaya. Mau sampai kita sejatuh apapun, mungkin Tuhan rela memasukkan kita dalam sebuah proses. Tapi proses itu yang akan mendewasakan hidup kita semua. Luar biasa gitu. Dan yang penting gini ya, Lak. Kalau misal motivasinya sih sebetulnya mau kita mandiri secara finansial itu dimotivasikan dengan dari insecure-nya kita, karena contohnya misalkan karena kenapa sih kok aku tuh pengen mandiri secara finansial karena orang tua aku kondisinya secara finansial nggak bagus. Nah kalau misalkan dasarnya kayak gitu, kayaknya perlu nih dimotivasinya diberesin dulu ya lah ya. Iya, perlu banget. Jadi motivasi awalnya harus ditetapkan dulu. Sebenarnya motivasinya utamanya tuh apa gitu kan. Kadang kan ada juga yang motivasinya untuk membuktikan bahwa diri kita bisa gitu kan. Dasarnya udah insecure dulu nih. Iya. Dasarnya gak mau kalah gitu misalkan. Atau dasarnya mau menunjukkan, ini loh aku juga bisa. Dulu sempet direndah-rendahin terus. Iya, itu gitu juga ya. salah sih teman-teman semuanya. Jangan pernah ingin membuktikan bahwa diri kita bisa kok, diri kita bisa. Kita nggak perlu ngomong kok untuk membuktikan sesuatu gitu. Waktu yang akan membuktikan semuanya. Oke, next pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya ya. Nih, aku mau nanya Cipi, dari sisi psikolog gimana nih? Kalau insecure secara berlebihan tuh gimana ya ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya, contoh misalkan. Sebenarnya gini lah, tahu itu berlebihan atau enggak itu diri kita sendiri sebetulnya ya. Karena ketika itu sudah mengganggu secara psikologis, mengganggu tuh gimana nih? Contoh, aduh muka aku tuh jerawatan banget. Terus ya sampai tiap hari itu kita beli skincare, kita beli apa, sampai uangnya habis untuk skincare itu berarti kan menurut saya itu udah berlebihan. Atau misalkan insecure yang berlebihan, badan aku misalkan sedikit ini ya, berat badannya sedikit besar gitu. Kemudian diet sampai habis-habisan. Jadi kayak anoreksia gitu ya? Iya, sampai mau makan aja harus dimuntahin kayak. Atau misalkan kita mau makan aja sampai dietnya tuh jaga banget, terus ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Nah itu kan udah berlebihan tuh ya insecure-nya kan. Berarti balik lagi sih ke diri kita yang tahu kok ini tuh sudah berlebihan atau enggak gitu. Iya, jadi teman-teman semua yang ada di rumah, aku mau ingetin sekali lagi, pokoknya kalian harus mikir bahwa hidup kalian itu adalah spesial, unik, gak ada yang sama kayak kalian. Jadi jangan pernah untuk insecure berlebihan. Kalau insecure sedikit-sedikit ya masih boleh lah ya. Maksudnya kalau misalnya udah berat badannya naik banget, dia jadikan itu sebuah warning kali. Ya betul. Gini juga lah, kan kita selalu berpikirnya insecure itu negatif gitu. Tapi ada sisi positifnya juga. Positifnya adalah seperti kayak tadi, kalau berat badannya udah mulai menaik atau misalkan kita juga bukan jadi orang yang nggak peduli, oh ya udahlah cuek aja biarin aja, enggak, nanti ujung-ujungnya sakit juga ya sama ya. Tapi kita tahu dengan kritik atau dengan insecure kita gitu ya, dengan kekurang pedeannya kita, itu jadikan itu sebagai batu loncatan. Contoh misalkan saya tuh orangnya nggak oke di bagian tertentu. Nah, gimana caranya? Ya udah saya belajar aja. Oh, belajar ini segala macam itu kan jadi batu loncatan. Jadi motivasi juga ya. Oke. Oke, next question apa nih? Adakah lagi next question? Nah, perlu nggak sih kita ubah gaya kita atau penampilan atau apapun lah yang buat kita insecure sesuai dengan orang lain? Nggak perlu. Kenapa? Kenapa? Karena menurut aku gini, kita tidak pernah bisa hidup untuk memuaskan semua orang. Betul. Gitu. Dulu aku pernah berpikir bahwa ketika aku merubah gaya hidup, aku merubah penampilan, itu bisa menyenangkan semua orang. Ternyata setelah udah berusaha, tetap aja kok kita hidup nggak bisa menyenangkan semua orang. Setiap orang punya pilihan, setiap orang punya pendapat. Punya selera juga ya. Iya. Hidup kita itu
dibebaskan untuk bersuara lah, intinya seperti itu. Dan menurut aku jadi diri sendiri itu jauh lebih baik. Tapi jangan pernah menjadi orang yang tertutup juga ya ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ketika mungkin penampilan kita terlalu vulgar misalnya, ada orang yang menegur lah, perbaiki penampilan, terus kita merasa bahwa enggak masih oke kok gitu. Tetap bagaimanapun kalau ada orang yang menegur ya kita harus bercermin apakah hidup kita sudah baik ataukah hidup kita masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kalau dibilang hanya dalam hal insecure untuk memenuhi dan menyenangkan orang lain sih a big no, jangan. Karena percayalah kita mau merubah seperti apapun, kita tidak akan pernah bisa menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi jadi diri sendiri aja, jadi apa yang memang kita inginkan. Pede, percaya diri, itu kuncinya sih, percaya diri aja. Terus lagian capek nggak sih kalau kita terus-terusan mau jadi kayak orang lain? Pasti capek. Pasti ada satu titik jenuh banget sih, dan capek. Dan malahan bakal menjadi titik sesuatu bom atom sih kalau menurut aku. Jadi harus hati-hati. Gini sih teman-teman, yang terakhir aku mau jawab pertanyaan ini. Gini, ketika aku bertemu dengan wanita-wanita lain yang kayak di Putih Indonesia yang banyak yang luar biasa cantiknya, pintarnya dan lain-lain. Kalau kita cantik tapi tidak punya percaya diri sama aja. Itu kayak apa ya? Kayak orang yang ya cantik tapi tuh nggak ada spesialnya gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Enak sih dipandang gitu, cantik, tapi nggak percaya diri, kelihatannya jadi jatuhnya minder gitu kan. Betul. Justru lebih terlihat spesial orang-orang yang memang tidak terlalu cantik, tapi mereka percaya diri, jadi orang tuh terkesima ngelihat mereka gitu loh. Terkesan gitu, oh orangnya baik banget ya hatinya, oh orangnya tulus banget ya, bisa menolong orang lain gitu loh. Jadinya cantik itu bukan selalu dipandang melalui penampilan doang. Cantik itu keluar dari hati sih kalau menurut aku. Iya, betul. Dan balik lagi ya lah ya, yang penting adalah jadi diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri. So, kita udah jawab berapa pertanyaan ya? 4 ya tadi ya? Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Dan juga nanti akan dimasukin ke podcast. Dan juga kalau kalian punya ide nih, minggu depan atau next video temanya ini ya Kak. Atau mungkin Kak di Insecure kemarin pertanyaan aku belum dijawab misalnya. Kita akan tetap membuka apapun yang kalian ingin tulis. Cerita atau mungkin mau cerita boleh banget. Siapa tahu kita bisa membantu untuk memberikan solusi. Pengalaman kalian bisa menjadi sebuah nilai yang baik juga kok buat kita. Kata penutup nih, Cipi. Kata penutup Cipi. Kata penutupnya saya ambil dari salah satu ayat aja ya. Gini. Di situ dikatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi teman-teman, bagaimanapun keadaan kalian, bagaimanapun kondisi keluarga kalian, bagaimanapun kondisi apapun yang sedang kalian alami, ingat ya, Tuhan itu sudah melihat dan sudah menjadikan semuanya itu sungguh amat baik. Jadi tetap semangat pastinya. Dan kalau misalkan kamu dikritik sama orang, mereka yang mengkritik kamu itu adalah orang-orang yang pengen kamu tuh bertumbuh jadi lebih baik. Tetap semangat, tetap positif, dan never give up pastinya. Iya, never give up. Kalian harus tahu bahwa hidup kalian tuh spesial. Kalau aku ayatnya sukanya yang ini nih, Kakak Priska. Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bayangin, di Alkitab aja tertulis bahwa kamu itu sangat berharga. Jadi jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa bahwa aduh kok hidup aku kayak gini, aduh kok aku gak cantik dan lain-lain. Kalian cantik kok, cantik itu keluar dari hati kalian ya. So never give up dan tetap percaya sama Tuhan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Kita mau undur dulu ya, nanti kita mau lanjut di next video. So bye-bye. Bye, thank you.